Ya, benar. Jadi memang banyak ya, banyak hasil survei ya setelah orang-orang yang mualaf itu. Banyak mereka kebencian ditanamkan. Salah satu hujatan-hujatan, mereka selalu menghujat. Ketika kita berdialog, mereka selalu menghujat. Sesama satu iman aja saling menghujat, apalagi beda iman. Jadi ketika kita bertanya kepada orang-orang yang mualaf-mualaf itu, itulah mereka typing di bawah, dikatakan kita menyembah batu, macam lah. Satu batu, tapi mereka nggak sadar kalau Tuhan mereka adalah gunung batu yang kekal. Tentang Ka'bah, tentang batu, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Ingat ya, ketika kalian bertanya tentang batu dan Ka'bah, tahun 930 sampai 951, Hajar Aswad pernah hilang, dicuri dan disembunyikan oleh kaum Syiah. Ingat ya, pernah dicuri. Apakah dengan hilangnya batu itu lantas umat Islam berhenti sholat? Apakah berhenti sholat? Tidak. Tidak berhenti sholat, tetap melaksanakan sholat. Selama 21 tahun hilangnya batu itu, umat Islam tetap menjalankan sholat. Artinya bukan batu itulah sebagai Tuhan kami, dan bukan batu untuk disembah. Dan kemudian sampai saat ini para petugas naik dan berdiri di atas Ka'bah ketika mengganti kiswah kain kelambu, dan kemudian di situ para petugas naik dan menginjak-injak Ka'bah. Apakah kalau memang itu benar Tuhan, pastilah Nabi Muhammad akan melarang. Saat azan dulu berkumandang di atas Ka'bah, pastilah Nabi Muhammad melarang, tidak boleh menginjak-injak Tuhan. Fakta itu bukti kepatuhan. Ketika kita diperintahkan oleh orang tua, hei, pergi kau ke sana, kau lakukan sesuatu, kita lakukan. Kenapa? Karena kepatuhan kita terhadap orang tua. Ketika contoh, misalnya kau cium dia itu, misalnya kau cium komputer itu, bukan berarti kita menyembah komputer. Itu bukti kepatuhan kita terhadap orang tua. Begitu juga lah masalah batu itu. Jadi kalian nggak pernah tahu sejarah, suka kali menghujat. Jangan menghakimin kalau tidak mau dihakimin. Ingat ya, batu di Yeskiel, Tuhan Allah kita gunung batu yang kekal. Ingat itu. Jangan sekali-sekali menghakimin kalau tidak mau dihakimin. Banyak kalian belajar. Banyak belajar. Jangan kebodohan itu jangan ditanamkan. Kasihan anak keturunan. Kasihan anak keturunan. Yang namanya firman Tuhan itu, seperti Bang Faruk tadi mengatakan, diajarkan kebaikan. Selalu mengajarkan kebaikan. Kata-kata yang baik. Nah, sekarang kita bahas. Apakah di kitab kalian itu kata-kata yang baik? Oh tidak. Bagaimana mungkin firman Tuhan mengatakan seperti itu? Auratnya seperti aurat keledai. Jakarnya seperti jakar kuda. Ini pernyataan firman Tuhan loh. Ini firman Tuhan. Apakah pantas firman Tuhan seperti itu? Apakah pantas? Tidak pantas. Makanya dikatakan firman Tuhan. Mana firman Tuhan kayak gitu? Tidak pantas. Pantas. Coba Feros. Pantas kayak gitu? Iya. Coba kau jawab. Coba kau jelaskan. Kau jelaskan kalau pantas ya. Silakan. Ya pantas lah. Itu kan yang memberi pengajaran. Gitu. Hah? Apa yang pantas kayak gitu? Pantas. Hah? Menyingkap auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu, susunya dijama-jama dan ada keperawanan dipegang-pegang. Pantas gak? Apa enggak ada kata-kata Tuhan yang lain selain itu? Sedangkan Tuhan mengajarkan perkataan yang baik-baik, tetapi Tuhan sendiri pun berkata tidak baik. Apa ada? Yang bilang gak pantas siapa? Loh, ya, kau pantas kayak itu kau bilang. Ah itulah ketika otak sudah ditutup, hati sudah ditutup, yang tak pantas kau nggak pantas. Beginilah. Iya, kan tanya, yang bilang nggak pantas siapa? Izin Silakan. Satu jam setengah lebih diam, boleh nggak masuk? Saya 1,5 jam ngomong, boleh nggak? Silakan Kak Ardi, maaf, aduh saya tadi sampai ini ya. Lanjut. Iya, saya 1,5 jam lebih saya diam tadi. Boleh nggak masuk? Dan begini, afwan saudaraku, Kang Faruk, saya izin sebentar untuk saudara-saudaraku yang di bawah, sekali lagi bantu di follow ya akun API Jawa Barat. Sebelum Pak Temon ini mungkin di bawah dulu karena untuk slot untuk Oten, silahkan di follow dulu, nanti bisa digantikan oleh Oten yang lain. Di follow dulu ya. Lanjut Kang Ardi, tafadhol Kang Ardi. Terima kasih Bunda, Bang Ardi dan semua Bunda Rahma, Bundaku, Masya Allah. Bang Feros, Bang Feros, tadi kan Bang Feros bilang bahwasanya siapa yang merubah-rubah kitab kan gitu kan Bang Feros, benar nggak Bang Feros? Betul.
Ada nggak kira-kira yang merubah-rubah kitab? Kitabnya Bang Veros, bukan kitab saya ya. Ada nggak? Nggak ada. Kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Ini adalah Codex Sinaiticus ya. Tahu kan Bang Veros Codex Sinaiticus? Kalau ini nggak ada Codex Sinaiticus, kalau Codex Sinaiticus nggak ada, abang nggak punya kitab gitu loh. Jadi semua kitab Anda dari Codex ini. Ya. KJV, NIV, Alkitab, LAI dan lain sebagainya. Kalau ini nggak ada, semuanya nggak ada. Nah di sini adalah Alkitab yang paling tua, yang terlengkap, ini. Kita baca about Codex Sinaiticus. Kita cek di sini. Codex Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible, written in the middle of the 4th century. Jadi pertengahan abad keempat kitab Anda ini ada, berisi naskah yang paling lengkap. Tuh, komplit yang terlengkap dari Christian New Testament. Jadi perjanjian baru paling lengkap, gak ada yang lebih lengkap dari ini. Dan ini adalah naskah paling awal. Ya, naskah paling awal. Oke, kita cek sekarang. Di Markus chapter 1 verse 1, kita kalau baca di sini bahasa aslinya ya. Arche to Evangelio Isu Kristo. Nggak ada huyo toteo. Huyo toteo itu apa? Kita cek. Di sini kalau inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, ada anak Allahnya nih di sini nih. Kita cek di kodeksnya ya. Ada nggak anak Allah? Arche to Evangelio Isu Kristo. The beginning of the gospel of Jesus Christ. Gak ada anak Allah. Oke? Gak ada anak Allah. Kita cek sekarang di kitab Anda. Kalau nggak percaya silakan buka versi apapun juga. Semua ada anak Allah nih. Markus 1 ayat 1 ada anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah, semuanya ada. Di Textus Receptus Bible, ini abad ke-16 ya. Ini Arche to Evangelio Isu Kristo huyo toteo, ada tambahan huyo toteo atau anak Allah. Nah, pertanyaan saya, dapat dari mana dia? Kenapa dirubah, Bang? Awalnya nggak ada, kenapa di sini ditambahi? Kenapa, Bang? Ini loh. Pero Nah, kenapa ditambahi ini? Kenapa ditambahi ini? Apa itu ya? Ya. Huyo toteo, Huyo anak toteo. Allah. Kenapa ditambahin anak Allah? Iya. Huyo toteo Kenapa itu apa? ditambahin anak Allah? Anak Allah. Huyo toteo itu anak Allah toh? Iya. Kenapa ditambahin anak Allah? Astagfirullahaladzim. Apa nggak kedengeran suara saya ya? pakai toa Ya, kan? dengar. Gimana sih Bang Veros ini? Ya tadi kan katanya kitabnya nggak dirubah-rubah. Ini apa ini? Huyo toteo. Siapa yang nambahin? Di kodeks Anda, Kodeks Sinaiticus, Sinaiticus. di sini cuman ada sampai Isu Kristo. Nggak ada huyo toteo. Nggak ada tambahan anak Allah tuh. Jesus Christ selesai. Nggak ada tambahan Son of God. Nah kan, nih. Ini kitab Ini. yang aslinya ini. Yang aslinya ini. Ini asli dong. Ini aslinya. Tuh kalau nggak percaya. Nah, bisa baca nggak pertanyaan saya? Bisa nggak baca? Bisa nggak? Ah, Bisa baca nggak? Kecil, nggak bisa. Oh ya, ini. Nah, aku klik ini ya. Nah, tuh merah ini. Apa bacanya merah ini? Ngeblur ya. Ini loh, ini udah ada transliterasinya, Bang. Ini loh, udah ada transliterasinya. Mana anak Allahnya? Nggak ada. Siapa yang nambahin siapa? Ayo,
Katanya nggak dirubah kitabnya. Kitabnya katanya nggak dirubah. Saya punya datanya. Jangan cuma modal congor. Kalau cuma bilang wah itu salah, ya itu namanya modal congor. Kalau salah dibantah pakai data. Mana data Anda? Oh, yang tentang anak Allah tadi toh? Iya, data. Ya, Saya minta data. Jangan cuman oh itu salah. Adik saya Itu yang ini tuh apa? yang baru lahir juga bisa bilang itu salah. Itu Iya, yang gimana? Itu, apa itu? Itu bukan anak Allah. Arke. Tuh Evangelio Isu Kristo anak Allahnya mana? Huyu Toteunya nggak ada. Yang lanjutannya itu. Ini ayat kedua. Kedua. Aduh, ini bukan Huyu Toteu ini. Waduh. Oh, iya. Kita nggak bahas ayat 2, Bang. Ayat 1. Markus 1 ayat 1. Coba baca deh. Nih. Hah? Apa? Aduh, kalau ada tambahan itu saya juga belum tahu nih. Itu yang asli ya. Yang asli nggak ada ya. Loh. Coba Abang, ini Codex Sinaiticus loh ya. Codex Sinaiticus itu apa? Ini loh Bang. Codex Sinaiticus adalah manuskrip Kristen yang ditulis written in the middle of the 4th century, yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Berisi manuskrip lengkap, komplit, lengkap dari New Testament Perjanjian Baru. The handwritten text in Greek ditulis dengan tulisan tangan dalam bahasa Yunani. Tuh, gimana coba? Ini, katanya kitab Oke, oke. suci, kok ditambahin? Gimana? Ayo, siapa yang nambahin? Oh, Ini kan Textus Receptus. Textus Receptus KJV pakai ini. oh iya iya. Kalau ini nggak ada KJV nih. Kalau nggak ada Codex Sinaiticus, nggak ada semua. Anda nggak punya, Mungkin Anda nggak punya kurang. Bible. Ini yang nulis apa ini? Mungkin. Jangan mungkin lah, yang pasti-pasti aja. Ini yang nulis apa ini? Sumbernya dari Yang mana nulis, ini? apanya yang nulis siapa? Sumbernya, sumber itu. Loh, lah ini? Mm-mm. Oke, sumbernya nih, silakan. Ah, sumbernya. Textus Receptus Bibles.com, asli ya, bukan Wikipedia. Ini bukan Wikipedia. Textus Receptus Bibles.com. Tuh, bukan Wikipedia nih. Kalau nggak percaya, silakan teman-teman. Di screenshot. Masih meragukan. Screenshot teman-teman ya. Duh, meragukan. Ya kalau data saya Textus Receptus ini meragukan, silakan tunjukkan Textus Receptus Anda yang tidak meragukan kepada saya. Tunjukkan. Apa? Ya, nanti saya ini. Tunjukkan, Bang. Saya Ayo Pak cari Peros, jujur lah yang Pak Peros. asli yang ini. Jangan membohongi diri sendiri. Ya, nggak apa-apa, Satu. ini kan ya. Itu satu. Ya, Jangan membohongi diri sendiri. oke. Nanti Nih, saya cari. ada Saya Huyo cari Toteu juga. kan? The Son of God. Ada The Son of God. Di sini The Son of God. Tuh, di sini The Son of God. Huyo Toteu. Nah, kenapa di kodeks Anda nggak ada? Ya ntar tak cari. Tertua yang ini. aslinya tuh. Itu Ini tertua baru itu ya. satu ini. Tertua. Kalau nggak Tahun percaya, berapa sih? ketik aja di Google. Kodeks. Kenapa? Ntar. Itu tahun berapa itu di? Kodeks Sinaiticus ini kodeks tertua, Bang. Terlengkap tertua. Pada pertengahan abad keempat. Di sebelum itu Anda nggak punya kodeks. Kalau Anda punya kodeks lebih tua dari ini, tunjukkan ke saya. Ya nanti saya cari. Itu satu ya. Itu satu. Sekarang dua. Bang. Saya punya Markus 16. Di kitab Anda Markus 16 itu ayatnya sampai berapa, Bang? Markus. Coba kasih tahu saya. Oke, Markus ya. Ya, Markus 16 ayatnya sampai berapa? Ya, silakan. Saya buka dulu. Markus 16 ayatnya sampai berapa di tempat Anda? Ya, saya Ya, silakan buka dulu. sampai 20. Markus 16 sampai 20 nih.
Sampai 20, yakin? Ah. Ya, yakin. Ya, sampai 20 ya. Ya, betul. Oke, baik. Kita cek. Baik. Kita cek juga di sini, teman-teman. Ya. Ya, ini betul memang kata Pak Feros. Markus 16 ini 1 sampai 20. 1 sampai 20 ayat segini nih. Oke ya, saya blok ini ya. Kita cek ya di aslinya. Markus 16 ini 1 sampai 20. Markus 16, Markus Kodeks Sinaiticus. Kenapa ayatnya cuma sampai 8? Mana 9 sampai 20-nya? Kok nggak ada? Loh, itu kok kenapa sampai Coba. 8 saja itu? Duh, kok tanya saya? Ya harusnya Anda yang jelaskan ke saya dong. Pura botol. Paperus Gimana sih Bapak ini? Nah, ini di tempatku sampai 20. pura. Lah iya, pertanyaan saya siapa yang nambahin? Siapa yang nambahin 9 sampai Iya, pertanyaan saya siapa yang nambahin 9 sampai 20-nya? Siapa yang nambahin? Di sini nggak ada loh. Nih. Markus ya. 16 verse, kita cek verse-nya. 1 2 nih aku turunin ya. 1 2 3 4 itu kurang 5 itu. 6 7 8. Aku turunin lagi ya. Nih. 8, Nih aku turunin lagi nih. Tuh ya aku turunin terus ya Itu teman-teman. kurang, itu Lihat ya. kurang. Nah, iya mana? Tuh Iya, nggak bisa. Iya, yang di situ itu kurang. Yang benar tuh sampai 20. Iya, siapa yang nambahin? Ya, Bukan mana nambahin. datanya? Ini datanya sampai Iya, datanya sampai 8. Pertanyaan saya 9 sampai 20-nya kemana? Bukan gitu. Itu yang kurang justru yang di situ yang kurang. Di sini Loh. sampai 20. Oh, berarti yang gitu. lebih lama yang salah. Berarti yang lebih lama yang salah. Ardiansa. Berarti yang lebih lama yang salah. Bener. Gitu. Ardiansa. Ya, berarti yang lebih lama yang salah. Ini lengkap ini Bener. Ardiansa. Itu Ini apa sih, Markus. Petra ini? Ini kalau nggak bisa kitab kondusif. ini lengkap ini. Ini apa sih ini orang? Nggak kondusif. Kalau nggak bisa kondusif, turun aja kamu Petra. Ya telepon aja Kasih kitab teman-teman yang sabda. bisa Kenapa kondusif. itu repot? Ini Duh. Justru kita mau membandingkan di kitab sabda ini, di Alkitab sabda ini, itu kenapa ada ayat 9 sampai 20, tetapi kalau kita cek di kitab Anda yang paling lama di dunia, ini paling lama di dunia kitab Anda, nggak punya lagi Anda lebih kitab yang lebih lama dari ini. Kenapa ayatnya cuma sampai 8? 9 sampai 20-nya siapa yang nambahin? Kalau ini Anda nyatakan kurang, berarti ada yang berarti ini salah. Berarti kitab tertua Anda salah. Gitu. Iya. Bukan salah, tapi itu nggak lengkap itu. Waduh, ngeri kan? Iya, ini punya Iya, loh, kok bisa nggak lengkap? Tadi tulisannya komplit. Apa artinya komplit? Tunggu. Artinya komplit apa? Ya lengkap. Apa tapi artinya di situ komplit? Kok nggak lengkap? Masalahnya itu loh. Ah, lengkap. Tapi kok di situ Itu cuma artinya, dengerin ya, Saya juga Vel. bingung ini. Dengerin. Itu artinya kitab Anda sudah dirubah-rubah, sudah ditambahin, paham? Ditambahin kitab Anda ini. Ini terbukti. 8 ada di sini. Sampai 8, 9 sampai 20 nggak ada. Ternyata di belakang-belakang ada 9 sampai 20. Tuh. Ntar kalau sampai 8 Tuh. saya baca ini lalu mereka keluar dari Dan 8-nya cuma sampai 8A ya. Cuman sampai sini. 8B-nya nggak ada. Nih, lalu mereka keluar dari dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. masih kurang. Ya, kita cek di sini ya. Ya, kita cek di sini teman-teman ya. Nih. And going out the flight from the sepulchre for trembling and astonishment had seized them, and they said nothing to anyone, for they were afraid. Afraid ini takut, bener nggak? Afraid ini takut, bener nggak teman-teman? Cuman sampai takut doang. Nah, yang ini yang nambahin siapa ini? Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Nah, ini siapa yang nambahin? Siapa yang ngasih ini?
Coba. Nah ini padahal ini untuk ayat berikutnya tentang kebangkitan loh ini. Ya makanya Tentang siapa Yesus yang nambahin beberapa kali pertanyaan saya? menampakkan diri untuk mengutus muridnya. Yesus terangkat ke surga ini. Masalahnya di Pak Feros, nggak Pak tertulis di situ. Feros, pertanyaan saya simpel. Siapa yang nambahin ayat 8b ini kan 8a, ini 8b ya, nih tuh. Nah, ayat 8b sampai ayat 20 ini siapa yang nambahin Pak Feros? Nah, ini. Ini siapa yang nambahin? Sebegini ayat, sebegini banyaknya ini siapa yang nambahin? Siapa? Coba. Di sini nggak ada padahal. Di sini cuma sampai 8. Iya, nah ya itulah. Iya, siapa yang nambahin? Padahal ini yang selanjutnya ini lebih penting juga ini masalah Itulah siapa yang nambahin? penampakan diri dan ini tentang kenaikan Yesus ke surga ini. Berarti di situ nggak ada itu. Nggak ada. Makanya siapa yang nambahin? Bapak baru tahu ini. Tahu juga. Iya, baru tahu juga ini. Nah, Kenapa berarti situ sampai kitab-kitab. 8 itu? Iya. Sekarang saya tanya Pak, yang lebih benar itu yang lebih tua atau yang lebih muda? Kalau menurut kita bahasan ini ya, kita bahasan sesama kitab Kristen loh ya. Sesama kitab Kristen, saya nggak keluar dari sesama kitab Kristen ya. Ingat, sesama kitab Kristen, menurut Anda, yang lebih tua itu yang lebih benar atau yang lebih tua itu yang lebih salah? Ya, enggak begitu, bukan masalah benar tidaknya, bukan masalah ininya. Mungkin itu Loh. belum tertulis di situ, mungkin ya. Belum tertulis. Ini abad keberapa Pak? Saya tanya, ini abad keberapa? Keberapa? Abad keberapa Pak? Pertengahan abad keempat, bener nggak? Keempat. Oh, ya. Pertengahan abad keempat. Nah ini abad keberapa nih? Alkitab Sabda abad keberapa nih? Berapa sih itu? Iya abad keberapa? Iya sekarang lah. Nah, iya, Abad 19 lah. 19 lah ya. Iya, abad 19 kan? Bener nggak? Betul. Iya kok. Kok bisa? Pertanyaan saya lebih tua mana? Abad ke pertengahan abad keempat atau abad ke-19? Lebih tua mana? Iya, abad keempat lah. Iya, Betul, makanya abad itu. keempat. Kita coba jujur ya Pak. Kita coba jujur Pak ya. Kita coba jujur. Kita main jujur ya. Ini data ya Pak. Kita nggak main iman ya di sini ya. Kalau main iman selesai kita. Nggak ada yang dibahas. Karena itu iman Anda. Gurunda Zuma kalau udah monitor ya Gurunda. Nanti saya izin mute ya Gurunda ya. Oke. Jadi ini data dari kodeks nih. Kodexsinaiticus.org. Pak Feros bisa ketik di Google manapun juga. Kodeks tertua umat Kristen itu adalah Kodeks Sinaiticus. Gak ada yang lebih tua dari ini Pak. Ini paling tua. Iya. Dan paling lengkap. Gak ada yang lebih lengkap dari ini. Paham? Iya. Paham Mbak? Ya silakan Iya, diketik iya, kalau iya. nggak percaya. Di sini Markus 16 vers sampai cuma 8. Nih, Iya. cuma sampai 8 nih. Tuh. Coba di mana posisinya dia sih? Aku pengen tahu. Tuh. Iya, sampai 8 di situ ya. Nih. Nih Pak, nih. Ini posisinya ini. Ini terakhir Pak. Udah nggak ada kan ini kan? Tuh, nggak ada kan? Nah, Kosong udah kan? itu. Kosong nggak ini? Heeh. Kosong kan? Kosong. Nah, kosong. Nah. Dari mana kira-kira Pak? Saya kasih tahu ya Pak ya. Asal Bapak tahu ya, kita ini ingin menyelamatkan teman-teman yang sedang tersesat, yang notabene kitab yang dianggap suci ternyata tidak suci. Kitab yang dianggap firman Tuhan ternyata bukan firman Tuhan. Saya bisa buktikan. Ini bukan hanya terjadi pada saat ini. Kita cek ya, pada saat Lukas dan Markus. Lukas ini mengambil dari Markus Pak, asal Bapak tahu. The Gospel of Luke ini Katolik Pak, ya. Katolikresources.org. Kita cek di sini ya. Ini Katolik Pak, bukan Islam Pak. Katolik. The Gospel of Luke use an adaptasi dari Markus. Oke ya, kita cek. Ada berapa yang dihilangkan oleh Lukas? Lukas ya. Ini Markus. Ini bahasanya tentang the Baptist description.
Nah, di Markus ini ada deskripsinya. Sama Lukas dihilangkan, Pak. Loh. Omitted. Omitted ini artinya apa? Dihilangkan. Jadi kalau nggak percaya nih, aku translate ya. Dipikir aku bohong-bohongan kan? Nih, terjemahkan bila ke Indonesia. Omitted. Dihilangkan, Pak. Dihilangkan. Bener nggak? Iya. Bener nggak, Pak? Dihilangkan. Ada berapa yang dihilangkan? Kita hitung, Pak. Ketika Lukas mengambil dari Markus, ada berapa yang dihilangkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 dihilangkan, Pak, dari Markus. Gimana menurut Bapak? Aduh, kok tahu juga. Kok bisa Ini Katolik lo ya yang bilang, bukan Islam lo ya. Iya. Ardiansa, dari mana kamu tahu kitab Lukas itu menghilangkan itu? Nah ini cari aja kalau Iya, nggak dari percaya. mana kamu Cari aja. tahu? Ada nggak? Iya. Ini aku kasih tahu ya. Kamu tahu nggak? Iya, aku kasih tahu. Iya, aku kasih tahu. Kan Sekarang manusia tunjukkan sendiri. kepada saya. Ada nggak? Kan bisa- Dengerin dulu. Ada silap. Iya, dengerin dulu. Nyerocos Dengerin terus. dulu. Lanjut. Aduh, nyerocos terus. Dengerin dulu. Kalau nggak percaya, di sini kan ada nih Johannes the Baptist description, deskripsi Yohanes Pembaptis. Tolong carikan ke saya di Lukas yang menarasikan deskripsi dari Yohanes Pembaptis. Ada nggak di Lukas? Tolong carikan ke saya. Tolong. Saya minta tolong nih. Ya, Carikan aku ke saya. tanya kamu, dari mana kamu tahu Lukas menghilangkan kitab Aduh, apa itu? nggak nyambung dah. Dari mana kamu tahu? Aduh. Dari baca. Asbun. Tahu Dari nggak? baca. Asbun. Dan menyusun Alkitab Nah, ayo. berapa? Engkau goblok. Aduh, percuma. Mendingan saya sama Pak Feros lah bisa diskusi. Kalau Petra nggak bisa diskusi. Itu siapa barusan yang masuk kesurupan itu? Nggak tahu. Tapi kalau Tirmizi di Aduh, ini Udah turunin. Kalau nggak mau diskusi turunin. Aduh, nggak bisa diskusi. Ini saya ngomong berdasarkan data. Saya ngomong bukan berdasarkan penipuan. Ini nggak bisa saya edit, teman-teman. Kalau nggak percaya ini ya. Tuh, nih ya, coba aku blok ya. Coba aku edit di sini. Bisa nggak aku edit? Tuh, bisa nggak aku edit? Bisa nggak? Tuh, bisa nggak? Bisa nggak? Iya, nggak Gak bisa. bisa aku edit. Iya, karena memang gak bisa diedit gitu loh. Karena dari Katolik ini, katholicresources.org, bukan Blogspot, bukan WordPress, bukan juga Wikipedia, bukan. Tuh. Kalau Pak Feros nggak percaya, tolong carikan saya di mana di Lukas ayat yang membahas tentang deskripsi Yohanes Pembaptis. Saya tanya deskripsi Yohanes Pembaptis. Kalau di Markus 1:5 ayat 6 kita cek Markus 1:5 ayat 6 ya. Markus 1 Markus 1:5 sampai 6. Saya sapa dulu, ada guru saya. Assalamualaikum Guru Ndamuto. Afi Sidik, assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Masya Allah. Guru Ndazuma kalau udah monitor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Bung Suma, Gurunda udah semua, monitor? semuanya teman sore Ardiansa. Oh, Ustaz. belum. Guru Ndazuma kalau udah monitor nanti. Dan Iya. untuk saudara-saudaraku yang di bawah ya, ini baru 460 dan followernya belum nyampe Waalaikumsalam 1000. Santo. Santo. Iya, ini, Halo Santo, halo. Belum nyampe 1000 Sip, ini. Ardi, Bantu lanjut. follow Api Jabar ya, biar bisa live saudara. Yang belum follow silahkan di follow. Dan untuk saudara-saudara muslim yang lainnya juga yang di atas bantu follow, insya Allah
akunnya bermanfaat dipakai untuk berjihad ya. Lanjut Kang Ardi, lanjut. Ayo Bang Petra ya, coba direnungkan Bang Petra. Kami di sini tidak Masya sedang Allah dapat membodohi Anda. pisang. Tidak Dapat sedang pisang. membodohi Anda, Thank ya. you. Coba Bang Feros buka Markus. Markus. Markus berapa? Oke. Bang Feros silakan buka 5 sampai 6. Silakan Bang, Markus sampai 6. 5. Itu bener nggak? Markus 1 5. ayat 5 sampai 6. Bener nggak? Markus 1. Membahas tentang apa itu? Yohanes Pembaptis deskripsi. Markus 1 ayat 5 sampai 6. Ya, ini sudah saya buka nih. Ya, Markus 1 ayat 5 sampai 6. Ayat 5 sampai 6. Lalu datanglah kepadanya Banyak, orang. Apa? Iya, baca aja Pak, baca Pak. Oh, baca ya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Apa yang ini? Sama kan? Nah, bener kan? Bener kan? Yohanes Pembaptis kan? Iya. Nah, tolong carikan Yohanes Pembaptis, deskripsi Yohanes Pembaptis di Lukas. Tolong carikan, Pak. Ada nggak? Ada nggak? Ini di sini karena tertulisnya dihilangkan. Ada nggak Yohanes deskripsi Pembaptis di tentang Lukas? Yohanes Pembaptis? Deskripsi. Oh, ntar. Di Iya. Lukas ya? Deskripsinya yang saya tanya. Deskripsinya. Iya. Yang deskripsinya yang saya tanya. Ini loh. Yohanes Pembaptis deskripsi. Lukas ya? Yang saya tanya deskripsinya. Ada nggak? Ya, ada nggak? Silakan. Tercari nih. Ada ini. Di ayat di Apa? 3 ini. Yohanes Pembaptis, tentang Yohanes Pembaptis, tahu Ya maksudnya? apa? Ada ini. Iya, deskripsinya gimana? Sama nggak dengan yang Bapak baca tadi? Coba. Oh, harus sama persis begitu. Anunya, Sama nggak? deskripsinya. Loh, karena kan dia mengutip, Pak. Dia kan mengutip. Ini loh, Pak. Use the Gospel of Lucas, use an adaptasi of Markus Gospel. Adaptasi itu apa artinya, Pak? Adaptasi. Ya, adaptasi lah. Iya. Beradaptasi. Apa artinya? Menyesuaikan. Iya. Bukan, Pak. Adaptation ini artinya bukan. Aduh. Adaptasi. Use an adaptation. Adaptation itu mengambil, Pak. Mengambil, Pak. Ya. Adopsi. Mengadopsi, Pak. Mengutip ya. Di sini Yesus keluarga Yesus berpikiran bahwasanya Yesus itu gila, Pak. Ada di Markus 3 ayat 19 sampai 21. Ada nggak di Lukas, Pak? Coba dicari, Pak. Di Markus 3 ayat 19 sampai 21, Yesus itu dinyatakan gila oleh oleh Markus. Oleh keluarganya. Benar nggak, Pak? Iya, benar oleh keluarganya. Markus. Sekarang tolong carikan di Lukas, ada nggak? Ini diskusi. Karena di sini tertulis Ya nggak ada lah. nggak ada. Kenapa nggak ada, Pak? Omitted soalnya, Pak. Dihilangkan sama si Lukas. Ini loh, Pak. Loh, kan yang nulis kan masing-masing ini. Kan nggak pasti persis semuanya. Loh, gimana Markus, sih, Bapak? Ini kok Lukas, nggak Yohanes paham itu. sih? Apakah yang di situ Lukas ini tertulis ngambil terus dari Markus, Pak. Oh. Loh. Gimana Bapak sih, ini nih, Pak, maksudnya? nih. Lukas itu ngambil dari Markus, Bapak. Saya kasih tahu ya. Lukas itu ngambil dari Markus, Pak. Nih, aku kasih tahu, Pak. Aku kasih tahu, Pak. Jadi Lukas ini mengambil dari Markus dan dihilangkan oleh si Lukas. Karena gospel tertua itu adalah Markus, Pak.
Paham nggak Pak maksud saya Pak? Markus ya, Markus. Lukas Gospel mengambil tertua itu dari Markus. Markus terus dihilangkan. The Synoptic, Gurunda Zuma nanti kalau udah monitor Gurunda Zuma kalau udah monitor bilang ya Gurunda. Saya nanti izin pipis nanti. Oke. The Synoptic Problem. Katolik Pak. Katolikresources.org ya, Katolik ya. Nih. Tuh. Lukas dapat dari siapa Pak? Lukas. Dari Markus. Lah iya. Lukas dapat dari Markus. Nah, iya itu kalau tanda panahnya itu kan Paham dari Pak Markus. maksudnya? Iya dari Markus kan. Tuh. Lukas mengambil dari Markus. Benar kan? Nah. Betul. Dan dihilangkan sama si Lukas. Ngambil dihilangkan gimana sih, aku nggak paham. Dihilangkan sama si Lukas. Loh lah ini nggak omitted ini kan dihilangkan Pak artinya Pak. Iya. Jadi dipilih-pilih gitu loh sama si Lukas Pak. Paham nggak maksud saya Pak? Dipilih-pilih gitu loh sama si Lukas. Oh, Iya, dipilih-pilih. Oh jadi Lukas ini milih-milih dari Bu Siska, kirimkan nomor rekening yang kita mau TF dan paham. Oh iya. Contoh. Masuk suaranya. Tobat. Engkau Aduh, bocah ya Pak. Pak Feros paham nggak maksud saya sih Pak? Lukas ini Pak ngambil dari Markus. Terus dipilih-pilih, ada yang tetap ditulis, ada yang dihilangkan sama Lukas. Pertanyaan saya, kalau dia ngambil dari Markus, kenapa kok dihilangkan? Katanya nggak boleh menghilangkan Sebenarnya dari atau mana mengurangi firman Dari Tuhan. Ini Katolik. dikurangi sama dia. Gimana Pak? Tahu dari mana dikurang-kurang? Katolik Pak. Loh, Iya, Pak, Katolik Bapak ini kan ya. nih. Katolik ini kan Ini loh Pak, Katolik. Nah sekarang oke, tahu dari mana ya dikurangi ya. Oke, baik Pak, baik. Sekarang gini Pak, untuk menguji kebenaran ini kita cek ya. Di sini Markus 3 ayat 19 sampai 21. Kita cek Markus 3 ayat 19 sampai 21 ya. Bapak 19 sampai 21. Coba cek Pak. Ini mengenai Jesus family thinks he's crazy. Jadi menurut keluarganya Yesus itu gila. Ini ada di Markus 3 19. Coba Bapak buka. ya ntar. Matius. Gini kan enak kalau belajar. Ya Matius berapa? Matius 3. Markus Pak. Markus. Markus. Matius. Oh Markus ya. Udah Markus. Nah ini loh Pak. Ini Ini udah. Markus ya. Markus 3 ayat 19 sampai 21. Kita baca yang ayat 21 ya, 20 ya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, keluarganya ini kan Yesus, keluarganya Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia kan Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ia ini kan Yesus, I-nya besar. Yesus tidak waras lagi. Nah, Bapak silakan cari narasi begini. Oke lah, nggak usah persis lah. Yang menyatakan Yesus gila di Lukas ada nggak? Kalau di sini keterangannya dihilangkan. Coba Bapak cari. Bapak cari di Lukas. Ya di Lukas. Tolong cari di mana narasi Yesus gila. Diambil sama keluarga. Sama begitu. Harus. Ya udah nggak sama nggak apa-apa. Yang penting Yesus gila. Yesus dibilang gila oleh keluarganya. Udah nggak sama nggak apa-apa. Sekarang cari Pak, ada nggak? Menurut keluarganya Yesus gila. Nah, ada nggak di situ? Coba di Lukas. Coba cari Pak.
Ini ya, teman-teman. Tuh. Aku nggak bohong kan? Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Tuh. Nah, ada nggak di Lukas ini, Pak? Nggak usah persis deh. Ada nggak di Lukas? Nah, jadi ini belum ketemu, saya cari ini Mas ya. Tapi yang namanya ngutip, iya, yang namanya ngutip sebenarnya harus persis sih. Sebenarnya. Namanya jangan ngutip. Assalamualaikum Gitu kan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada, Pak. Di sini udah Nggak ada, diterangkan nggak ada, Pak. Dihilangkan, Pak. berarti Omitted ini nggak ada, dihilangkan, harus Pak. Iya. Nggak ada berarti di sini. Ya saya cari-cari nggak ada. Bukan cuma satu yang dihilangkan. Karena aku udah bilang. Ya. Ini, Pak. Oleh Matius dan siapa ini, Pak? Dihilangkan oleh keduanya, oleh Matius dan Lukas. Pas. Di Matius gak ada, di Lukas juga gak ada, dihilangkan, Pak. Gitu loh. Kenapa kok ini cuma terdapat di Markus? Tahu dihilangkan ini loh, ini yang Ya karena dihilangkan gitu loh, Pak. saya tahu dari mana. Iya, karenanya nggak boleh Karena nggak ada menambah atau ditulis. mengurangi. Oh, dia menyimpulkan gitu. Berarti kalau yang nggak ditulis di Lukas berarti dihilangkan. Firman gitu. Tuhan. Gimana? Oh gitu. Ya, yang nggak tertulis di Lukas ini berarti dihilangkan sama Lukas kan gitu. Iya. Gitu. Enggak, maksudnya orang itu kok tahu Bukan, karena Lukas. dihilangkan. Bukan, Pak. Karena Lukas ini mengambil dari Markus. Ini loh, Pak. Aduh, iya. Ini loh. Ini loh, Pak. Lukas ini ngambil dari Markus. Jadi kitab Lukas ini Loh. mengambil Lah semuanya dicari dari nggak Markus ada? gitu. Apa ayo namanya? Ya, memang Lukas nggak menulis tentang Ayo. itu. Kenapa ayat yang lain ada? Sekarang saya tanya, Pak. Kenapa ayat-ayat yang lain ini ada? Tentang Yesus dibaptis itu ada. Tuh. Ada, ya memang Baptism dia sesuai dengan apa of yang dia tahu Jesus. kan Ini gitu. di sini ada, di sini ada. Kenapa di sini ada? Gimana? Ya, ini Lukas ini kan menulis apa yang dia tahu. Kalau macam tadi itu yang Yesus gila misalnya, dia enggak, pertanyaan tahu tentang itu. saya gini. Kenapa perkataan Markus semuanya hampir mirip dengan Lukas? Makanya itu disebut sebagai Injil sinoptik, Pak, namanya, Pak. Paham nggak, Pak? Oh, jadi semuanya harus Pertanyaan ini saya- harus sama, harus ada Pertanyaan begitu ya saya, maksudnya kenapa ya. dia disebut sinoptik? Karena dari Markus. Kang Ardi, izin monitor. Iya, Pak. Lukas ini ngambil dari Markus. Kang Ardi, putus-putus. Kang Ardi, putus-putus. Matius ini ngambil dari Parah. Markus, Pak. Sinyalnya lagi nggak bagus. Lukas dan Matius ini ngambil dari Markus, Pak. Kang Ardi, ngelag, putus-putus, parah. Oh, berarti Lukas dan Matius boleh mengedit, mengurangi dan menambahi firman Tuhan. Boleh, Pak? Lukas dan Matius ini boleh ya? Mana kau ini? Bang Zuma sudah monitor barangkali. Gurunda. Ya, lanjut. Iya, ngelag Kang Ardi. Selamat sore Pak Apologet. Pak Apologet. Wah, naik jadi berhala. Saya turunkan juga ini. Begitu ya, Pak. Lanjut yang lain dulu nggak apa-apa. Iya. Aku udah lama kok. Lanjut yang lain dulu. Sayang itu tadi daging semua, cuman sinyal Kang Ardi memang merah, jadi nge-lag. Pak Desugi. Ya, tafadhol, tadi Pak soalnya
Ya, lanjut. Iya, sambil nunggu ini Bang Zuma. Gurunda mungkin sudah ini. Gurunda, Silakan, Gurunda. monitor. Gurunda Zuma monitor Gurunda. Baik, Dek. Baik. Alhamdulillah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Materinya warahmatullahi sangat luar biasa. Cuman di HP saya kok nggak nongol ya. Jadi mengecil dia ya. Mengecil gimana Gurunda? Materi yang antum kirim waktu itu terkait dengan transmisi kitab suci, pewahyuan dan pengumpulan Al-Quran. Kok nggak bisa kubuat jadi sebuah aplikasi ya? Emang nggak bisa ya? Dia masuknya di PowerPoint ya, Dek? Bang Ardi, Merah banget sinyalnya ini, Bang Ardi. Oke, lanjut aja dulu sahabat-sahabat sekalian. Saudara kita Kristen kan belum ada juga ya. Ini ada Bang Peros Ada dari tuh Bang tadi, Peros sama Pak Apologet. Apologet. Itu ulang. Itu yang tadi Bang, maksudnya yang baru. Yang tadi ini kan sudah puas dengan ilmu yang disampaikan teman-teman kita di sini ya. Kalau mau ditanggapi silakan. Apologet ada apologet. Ini aja. Ada teman-teman yang mau naik, aku turun dulu ya. Nanti supaya gantian lah. Aku dari tadi di sini jadi. Iya, begini Pak Apologet ya. Apa yang tadi saya sampaikan, jadi kami umat muslim, Pak Peros, bukan justru kami membodohi kalian, justru ngajak kalian berpikir. Dan Pak Peros mungkin renungkan ya apa yang tadi disampaikan oleh para guru di atas, Gurunda Zuma, Bang Ardi, dan saudara-saudara yang lainnya. Dan cobalah di cross check lagi gitu kan. Seperti itu Pak Peros ya. Ketika Pak Peros belum bisa jujur kepada orang lain, minimal jujur terhadap diri Pak Peros sendiri. Lanjut Pak Peros, terima kasih ya Pak Peros ya. Ini ada Pak Apologet di sini. Pak Apologet monitor, Pak Apologet. Nah, ada Pak Apologet. Selamat sore Pak Apologet. Wah, ini baru naik kesurupan kayaknya ini Pak Apologet. Ini apa enggak nih? Ayo hoten-hoten yang mau naik di bawah silakan ya. Dan ini sekali lagi tolong dibantu ya yang belum follow Api Jabar, tolong di follow biar bisa live. Sekali lagi tolong di follow dan bantu tap-tap layarnya. Dan silahkan teman-teman Kristen yang mau naik silahkan naik. Pak Apologet, sebelum ke Gurunda, Pak Apologet, kira-kira tema yang saya bawakan ini kita bahas, sepakat tidak? Ini maksudnya antikristus. Aduh, kok suaranya janganlah minoritas suaranya. Enggak, ini apa ini antikristus ini siapa ini? Antikristus itu Kristen, Pak. Oh, kami enggak ada antikristus. Buktinya Anda menuhankan Kristus. Hati. Oh, tidak. Nah, kalau antikristus artinya mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan sama Kristus, itu namanya antikristus, Pak. Anti terhadap ajaran Kristus. Makanya siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Nah, apa tanda-tanda orang yang menyangkal Kristus? Ya menuhankan Yesus. Ini Zuma ya? Saya betul. Serius ini Zuma? Iya. Saya sendiri, Bang. Zuma yang sering di TikTok debat-debat itu ya? Betul. Saudaraku mau berapa tusuk? Berat kali ini musuhnya. Ya. Gimana, Bang? Agak berat musuhnya. Enggak lah, santai-santai aja kita. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Islam mengakui sosok yang datang kepada Bani Israel itu adalah Mesias. Ini Islam.
maka kami tidak menuhankan karena dia hanya Mesias. Kami tidak menyangkal itu. Sedangkan saudara-saudara Kristen mengaku dengan, iya gimana Bang? Diskusinya jangan berat lah, kita diskusi lurus-lurus saja ya, jangan pakai kata-kata yang itu ya. Suaranya kecil Bang Apologet, besar Ya udah, dikit. kalau gitu silakan abang saya bernarasi dulu, silakan. Anda duluan silakan, Anda duluan. Saya lagi makan, silakan. Oke. Jadi di sini temanya Kristen antikristus. Saya mengatakan iya. Kenapa saya katakan Kristen ini antikristus? Di sini ada dua yang perlu dipahami. Yang pertama Kristen, yang kedua Kristus. Nah, Kristen ini adalah komunitas manusia yang mempertuhankan atau yang menghambakan diri atau yang menganggap Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, sedangkan Kristus sendiri cakupannya adalah manusia yang diurapi. Itu Kristus atau Mesias. Nah, siapa yang kemudian keluar dari kaidah ini, contoh misalnya Kristus ditolak, tidak dianggap sebagai utusan Tuhan, berarti dia antikristus. Atau Kristus mereka anggap Tuhan. Nah, itu juga sama halnya anti terhadap Kristus. Kenapa? Karena Kristus hanya mengajarkan kalau dirinya utusan. Pernah Kristus mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ada sekelompok manusia menganggap Kristus ini sebagai Tuhan, berarti dia anti terhadap Kristus. Meskipun mereka menjual, menjajakan, mengajarkan, menyampaikan, menyuarakan bahwa mereka adalah pengikut. Tapi pada faktanya mereka justru mempertuhankan Kristus. Sedangkan Kristus sama dengan manusia yang diurapi atau utusan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, kesimpulan saya, Kristen adalah antikristus karena Kristen tidak kemudian mentaati bahwa Kristus ini hanyalah utusan untuk Bani Israel. Sama seperti pengikut Jokowi. Mengaku sebagai pengikut Jokowi. Jokowi hanya seorang presiden. Presiden hanyalah seorang manusia. Tetapi mereka yang menganggap sebagai pengikut Jokowi justru mempertuhankan Jokowi. Dengan mempertuhankan Jokowi berarti dia anti bahwa Jokowi itu adalah presiden. Apakah Jokowi presiden? Presiden. Presiden itu apa? Manusia. Nah, tapi faktanya mereka begitu masuk ke dalam rumah ibadah, mereka menyembah Jokowi. Berarti dia anti terhadap Jokowi karena Jokowi hanya presiden. Itu loh maksudnya antikristus itu. Nah, sedangkan kami umat Islam menganggap Yesus hanya sebagai Kristus. Kristus yang kami maksud di sini Mesias. Mesias yang kami maksud di sini adalah Al-Masih. Al-Masih yang kami maksud di sini adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel sebagai juru selamat. Itu. Sedikit lagi, antikristus adalah yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah makhluk yang datang sebagai manusia. Nah, kenapa ada disebut pembohong? Karena pembohong ini yang dikatakan pendusta atau penipu atau planos dalam bahasa Yunani adalah mereka yang berkata tidak sesuai dengan perbuatan. Perbuatan dalam kehidupan keberagamaan menyembah Yesus. Tetapi di mulutnya mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia. Tapi kok disembah? Nah, inilah yang dimaksud pembohong, penyesat atau penipu. Atau antikristus atau dalam bahasa kami Dajjal. Orang yang matanya satu. Apa yang dimaksud matanya satu? Mereka membaca dalil, bisa membaca, bisa mengeja, bisa berkata berdasarkan huruf-huruf, tetapi pada prinsipnya mereka buta terhadap tulisan itu. Sehingga kebutaannya mengantarkan diri-diri mereka menyembah manusia. Padahal matanya sudah melihat. Yesus itu adalah
manusia yang datang di atas muka bumi ini. Yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, itu adalah manusia. Tapi mereka tidak melihat itu. Mereka buta akan itu. Apa buktinya mereka buta? Mereka menyembah oknum tersebut. Artinya mereka bermata satu. Hatinya yang tak melihat. Matanya melihat tapi tak menerawang. Sehingga kalbunya buta. Maka dia bermata satu. Kami sebut sebagai Dajjal, penyesat. Nah, di bawah ada bertanya, David Christian. Katanya, apa hubungannya Yesus sama agama Anda? Bahas saja Isahmu. Sebenarnya begini, ketika umat Islam membahas Yesus, itu sama dengan dia membahas Isa. Kenapa? Karena yang dimaksud di sini adalah oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah. Lahir tanpa ayah berarti Nabi Isa, yang kemudian orang Kristen menyebutnya Yesus. Kita tidak berbicara mengenai dua manusia, karena aspek pembicaraan ini meliputi Yerusalem, meliputi Palestina, meliputi tanah Israel, meliputi tanah Kanaan, meliputi ajaran yang datang kepada Bani Israel di abad pertama. Apakah di situ ada dua manusia yang datang ke sana? Tidak, cuma satu. Umat Islam menyebutnya Nabi Isa, saudara Kristen menyebutnya Yesus, orang rumah, tuan rumah menyebutnya Yeshua HaMashiach atau Yeshua putra Maria. Nah, ini yang perlu kita pahami. Al-Quran datang meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan. Siapa yang membengkokkan? Orang-orang Israel, orang Farisi. Apa hasil pembengkokannya? Muncullah Kristen. Jadi Kristen ini lahir dari hasil pembelokan ajaran Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel. Ketika ajaran Nabi Isa itu ditolak, ajaran Nabi Isa dibengkokkan, lahirlah Kristen dari pembengkokan tersebut. Dan itu bisa kita buktikan secara data. Bisa kita buktikan secara data. Baik melalui Al-Quran maupun melalui Bible. Bahwa sesungguhnya Kristen ini lahir dari hasil rekayasa, tipu daya yang dibuat oleh orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Al-Quran menguraikan itu dan juga Bible menjelaskan itu. Demikian. Silahkan Pak Apologet. Aku pamit dulu ya, terlalu berat ini ya. Makasih ya. Ngejelas ini orang. Iya. Aduh. Bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Astagfirullahaladzim. Mbak Eti ini monitor. Mbak Eti. Monitor. Lawak ini orang. Wah. Dia itu apa? Naik ke Muslim itu cari ini koin nyasar kemarin karena dapat 2000 koin dia dari Unilendra itu. Nyasar. Nah ini antikristus. Astagfirullahaladzim. Maksudnya apa ini? Ini Pak Dajjal, maaf agak noise ya. Pak Dajjal Muslim apa Kristen Pak Dajjal? Muslim. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Eti ini nggak monitor, saya turunkan ya. Ten silakan yang mau naik. Kalau Silakan. Muslim janganlah pakai nama-nama kayak gitu, Bang. Itu kan nama-nama yang sangat dibenci Allah, Bang. Benar. Baik. Tapi ada Iya. bagusnya juga karena ada kata-kata bom-bomnya. Dajjal Saya. bom. Dajjal bom-bom. Pengikut saya ini. Pas berarti. Pas. Itu mau belajar Oh iya. Mau belajar mas saya. Kirain cuma Dajjal gitu aja, soalnya kan nggak kebaca semua, Bang. Dajjal bom-bom. Bagus. Boleh juga dibalik nanti. Kalau saudara Dajjal bom-bom punya anak, anaknya kasih nama bom-bom Dajjal gitu. Itulah salah satu Tuhan kami berteopani itu.
Jadi Teopani. Jadi manusia tanpa anus. Iya, Baru itu. kali ini kita nemukan saudara Kristen kita mengaku materinya berat. Ya, karena Iya. Berat itu Bang materi-materi Juma. Berat nih Bang Juma ini kan. ada materi-materi seperti ini memang ini adalah cikal bakal orang-orang sebelah. Kalau mereka sudah mulai gunakan akal pasti lepas simpulnya itu tentang penyaliban, tentang antikristus, tentang manuskrip kitab simpulnya pasti terlepas itu. Makanya mereka lebih memilih lari. Iya betul bang. Kan saya juga tadi masuk ke room itu nanyain tuh, gimana sih kok kalian bisa meyakini Yesus itu Tuhan? Oh karena itu Tuhan bisa berteopani katanya. Oh gitu. Kalau Tuhan bisa berteopani berarti Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Ya kan? Contoh, Tuhan berteopani dalam bentuk awan, awan bukan Tuhan. Tuhan berteopani dalam bentuk bait suci bukan Tuhan. Tuhan teopani menjadi burung merpati bukan Tuhan. Tuhan berteopani menjadi manusia bukan Tuhan. Tuhan berteopani menjadi roh bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak mungkin berteopani sebab ketika dia berteopani maka yang muncul kemudian adalah ciptaan. Sedangkan Tuhan tidak mungkin ciptaan. Itu jelas itu. Tuhan berteopani dalam diri Yesus. Berarti Tuhan berubah menjadi Yesus. Artinya Tuhan berubah menjadi manusia. Kesimpulannya Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Ya tidak mungkin. Tapi mereka itu kan ngomongnya bahwa apa Tuhan itu berkehendak gitu. Mengapa kita menghalangi kehendak Tuhan gitu bang? Gimana itu bang? Nah salah gitu. Tuhan itu maha berkehendak. Iya, maha Tapi berkehendak. iya Tuhan maha berkehendak. Waalaikumsalam. Tuhan maha berkehendak. Tapi sebagai Tuhan, Tuhan tidak pernah berkehendak menjadi bukan Tuhan. Adakah kehendaknya Tuhan berkehendak menjadi bukan Tuhan? Tidak. Karena ada sifat-sifat mustahil pada diri Tuhan. Contoh, mustahil Tuhan mati, mustahil Tuhan menjadi makhluk, mustahil Tuhan menjadi ciptaan. Itu semua itu mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Maka tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang serupa dengan Tuhan. Kalau dia berteopani jadi manusia, berarti dia serupa dengan Bang Suma. Kalau dia berteopani menjadi merpati, berarti dia serupa dengan burung tekukur. Itu nggak mungkin. Abu Yasetrong, mohon maaf, bisa dinaikkan Bang Riko biar iklan dulu sebentar. Bang Riko ini mengalami kesusahan ya kemarin. Pak Bom izin di bawah dulu ya. Terima kasih Pak Bom, sehat-sehat ya. Untuk iklan bentar. Beliau kemarin itu kesusahan untuk bayar kontrakan. Semoga ketika dia naik promosikan dagangannya ada yang berkenan untuk membelinya. Bang Riko silakan minta permintaan Bang Riko. Udah saya jambak. Bang Riko. Wah. Dan untuk Oten silahkan yang mau naik ya. Minimal bawa otak lah, nggak bawa data juga, minimal bawa otak. Jangan modal congor, duh pusing. Mana ini pemakan terong? Nggak ada naik pemakan terong. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pengikut Kristus naik aja Bang. Kayaknya Bang Naik. Riko nggak mau naik. Ini ada diskusi. Markona naik. Ini Mas Saha. Iso bin Al. Mas Saha itu Waduh.
Wasaha berarti Yesus Kakanda dan Adinda. Gurunda, izin ya, Gurunda mungkin sebelum dilanjut, ini Bang Rika ya kasih waktu dulu untuk Bang Riko. Oke, Silakan, siap. Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua ya dari manapun saudara sekalian. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Yang kami jual adalah pempek sutra tenggiri, ada abon tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada pastel mini abon tenggiri, ada peletek cumi-cumi, ada stik cumi ya. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan melalui Lion Parcel, Cicepat dan JNT ke seluruh wilayah Indonesia dan Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei. Yang berminat untuk bantu kami silakan untuk lihat-lihat VT kami di sana, banyak sekali bertebaran nomor WA saya dan nomor rekeningnya ada di bio kami ini. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak udah membantu saya ke atas. Semoga Allah balas semua kebaikan semuanya. Bang Ruma mohon ditambahkan sedikit. Oke, sahabat-sahabat sekalian yang lagi nyimak ya di Komal ini dan juga yang ada di YouTube, mohon supaya jika ingin membantu saudara-saudara kita yang mu'alaf, inilah saatnya ya. Saudara kemudian memesan jualan daripada saudara Riko. Dengan demikian kita telah membantu perekonomian beliau. Ini sangat luar biasa ya, di saat banyak isu para mu'alaf melakukan suatu kegiatan, tapi ini person membuat suatu keadaan di mana orang-orang akan hibah kepada oknum tersebut. Di saat itu juga saudara Riko kita justru menjauhi hal-hal yang demikian. Ada saya temukan beberapa mu'alaf itu yang bersyahadat di beberapa yayasan. Ini udah ketahuan tujuannya apa dan seterusnya. Ada misi di balik itu semua. Alhamdulillah, saudara Riko bersih dari hal-hal yang seperti itu. Untuk itulah teman-teman, mari kita pesan jualan beliau. Dari pesanan yang kita pesan ke beliau itu bisa memberikan keuntungan. Meskipun sedikit tapi halal. Beliau punya prinsip biar sedikit yang penting halal dan lancar. Untuk itulah saya mohon kepada saudara-saudara yang ada untuk pesan langsung ke bio beliau atau ke nomor WA beliau untuk kemudian melakukan perbelanjaan. Demikian, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Ruma. wabarakatuh. Kalau boleh saya tambahin ya, saudara Riko kemarin itu ngechat ke saya kesusahan untuk bayar kontrakan. Nah, maka dari itu Bang Riko ingin sekali dipromosikan di Komal Muslim ya, beliau sendiri yang mengiklankan. Maka dari itu saudaraku, bagaimana cara membantunya? Pesen ya, pesen empek-empek kepada Bang Riko. Insya Allah dengan cara memesan kita sudah ikut mengangkat ekonominya Bang Riko ya. Ayo saudaraku, bagaimana lagi kita membantunya? Yuk, kecuali dengan cara memesan dagangan Bang Riko. Terima kasih. Oh iya, nanti ibu-ibu buka aja VT saya, nanti di dalam itu ada WA saya semua. Karena di bio saya cantumkan rekening saya, tapi khusus untuk order saya nggak mau disumbang. Saya maunya dibeli aja. Ya, dan di bawah ada Akhi ADL ya, kayaknya beliau mau pesan Akhi. Nah, nanti tinggal di WA saja Bang Riko, dan nomor WA-nya ada di profil Bang Riko ya, tinggal dilihat. Ada di PT Pak. Di PT ya, di PT Bang Riko ada ya. Iya, ada semua. Dan kalau di bio itu hanya rekening, jadi saya nggak susah lagi. Tapi nggak mau ya, ada saya sumbang sekian, nggak mau, order aja. Kami mau bekerja, Insya Allah saya pesan Mas Bud. Masya Allah, barakallahu fikum. Subhanallah. Ayo yang lainnya, siapa yang pesan? Iya, saudaraku, mungkin Akhi Riko, terima kasih ya. Insya Allah nanti kalau ada yang mau pesan mungkin langsung WA Akhi, dan saudara-saudaraku yang di bawah silahkan ya.
tinggal lihat PT Akhiriko, nanti kalau mau pesan ada nomor WA-nya di sana. Dan Masya Allah Bang ADL, lihat tuh. Masya Allah, barakallah Bang ADL, subhanallah. Terima kasih ya Allah. Udah bang, jangan nangis bang, jadi Iya, nangis nanti saya bang. iya. Walaupun kayak gini Bang Sugi, walaupun saya sedang gini, saya bisa aja setan iblis itu merayu saya. Kamu, Riko, kamu kenapa kemarin sampai pergi ke sana, ke Islam? Di sini kamu enak, nyaman dan sebagainya, tapi saya kuat gitu loh. Allahu Akbar. Saya lawan semua itu, saya lawan semua. Di saat kritis gini, saya sempat terbisiki oleh setan gitu loh. Ya, ya. Saya langsung astagfirullahalazim gitu. Masya Allah. Saya tidak mau Bang Pak Sugi. Bisa aja saya menuruti bisikan setan itu, tapi saya nggak mau. Ya. Udah tahu setan yang membisik, apa yang diikutin Bang? Iya. Didorong-dorong gitu Bang Zuma, didorong. Ayo kamu lari ke Kristen lagi, ayo kamu lari gitu. Dorong balik atuh, kasih tendangan putar tanpa balasan aja. Udah tahu. Insya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih semua ya. Masya Allah. Kuatkan iman, akidahnya perkuat. Kuda-kudanya diperkuat. Masya Allah. Enak itu. Izin speak up sebentar. Iya, Gurunda. silakan. Kemarin beliau ini sempat curhat juga kepada saya, Gurunda. Iya. Nggak tahu ini yang dibahas apakah itu apa enggak ya. Intinya curhat, tapi saya nggak akan ngomongkan apapun curhatnya itu karena itu privasi. Intinya yang jelas saran saya kepada beliau, Bang Riko, di API itu pesertanya ada 2000 orang lebih. Dan saran saya, cuman saran ya, Bang Riko bergabung di API, kemudian silahkan berjualan di situ 24 jam nonstop. Itu saran saya Bang Riko. Itu saran yang baik itu menurut saya sih, nggak tahu menurut yang lain. Lanjut. Ya, terima kasih ya semua. Ini Bang Zuma, ini ada yang beliin Bang Zuma katanya, kirimkan ke Bang Zuma. Saya mau balas WA Masya dulu ya. Allah, mantap. Terima kasih ya Bang. Tapi by the way Bang Riko kenapa kok Mohon kok alamat enggak? saya jangan dikirim ke siapa-siapa. Iya benar. Nggak pernah Bang saya, kalau pelanggan saya nggak pernah mempublikkan. Nggak pernah. Saya balas ini dulu ya, balas WA dulu ya. Terima kasih semua. Sama-sama. Ya, Riko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Rabbi. Api Papua. Ujian hidup ya Gurunda ya. Iya. Orang kalau diuji nih ya, itu berarti Allah cinta kepada dia. Orang yang sudah tidak diuji itu bahaya. Kalau ada manusia hidup dia tanpa ujian itu bahaya. Artinya dia sudah tanda-tanda mendekati liang lahat. Begitu juga kalau ada manusia yang masih digoda oleh setan, berarti dia masih belum maksimal untuk masuk ke neraka. Karena masih digoda, masih kurang menurut setan. Tapi kalau ada manusia merasa tenang, tidak pernah digoda sama setan, ya ada dua. Setan yang takut sama dia, atau menurut setan orang ini sudah jauh lebih kesetanan daripada setan itu. Setannya takut, nah ini udah lebih setan dari kita. Setan sesetan-setannya setan tidak pernah menyembah manusia. Wah ini udah parah kali nih.
setan sesetan-setannya setan tidak pernah setan makan babi. Ini lebih setan lagi. Gitu. Apa yang digoda? Makanya mereka tenang, hidup mereka merasa nyaman karena setan tidak lagi menggoda dia. Kenapa di Al-Quran itu ada surat jin? Karena surat jin itu adalah salah satu kaidah kemudian di dalam mengetahui kemudian aspek apa itu setan, apa itu iblis, apa itu jin. Kalau di dalam sebuah kitab tidak bisa dipisahkan antara jin, setan, dan seterusnya, itu bermasalah. Dan kalau sebuah kitab kemudian bermasalah, yakin dan percaya agama itu pasti bermasalah. Contoh, ketika kemudian ada iblis ya, yang merasuki seseorang untuk berkhianat. Kemudian hasil dari pengkhianatan itu dianggap sebagai sebuah jalan keselamatan. Artinya keselamatannya adalah hadiah dari setan. Itu bahaya tuh yang kayak gitu. Kalau di Islam kan jelas, inna syaitan adu, fattakhitu adu. Sesungguhnya setan itu musuh kamu, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Kalau di sebelah tidak, kasihilah musuhmu. Musuh dalam bahasa Ibrani satan. Berarti kasihilah setanmu. Ini bahaya ini. Setanmu dikasih. Karena itu, mari teman-teman tetaplah berpegang teguh kepada akidah Islam. Karena hanya Islamlah sebagai jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan yang abadi. Demikian, silakan. Bang Elang monitor. Bang Elang, buka mute-nya Bang Elang. Bang Masaha, selamat sore Masaha. Sore Bang, ya. Iya. Bang Elang, kalau tidak dibuka mute-nya di bawah ya. 1, 2, 3. Makasih Bang Elang. Lanjut Masaha. Iya. Jadi aku mau mencoba merangkum iman kekristenan itu di bawah 5 menit ya. Mau coba nih. Nah, jadi bedanya Islam dan Kristen itu Masa izin. Tapi kalau bisa tidak keluar dari tema atau masa keberatan dengan tema temanya itu, apa nih coba. Bang? Tuh lihat di atas. Oh, Kristen antikristus. 5 menit mau ngapain? Mana ya? Lihat ini. Ini Bang. Mau khotbah, tempat mau khotbah. Diskusi. Atau kau bertanya sama guru kamu, silakan. Bunda Rahma izin ya. Kebetulan di sini baru adzan dan saya mau sholat dulu. Maaf ya Gurunda semuanya, izin sholat dulu. Lanjut dulu. Bunda Rahma ya. Siap. Silakan Ustaz. Ya, ini kan judulnya Kristen antikristus, ya kan? Ini yang saya lihat malah sebenarnya ada 2 antikristus loh sebenarnya. Antikristus yang pertama mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat. Dan antikristus yang kedua mengajarkan untuk tidak mengimani penyaliban Yesus. Ini jangan-jangan antikristusnya nggak cuma 1 nih, ada 2 nih, aku curiga nih. Gitu aja. Oke, jadi gini Saudara Masaha. Penyaliban bagi Tuhan itu berlaku untuk orang terkutuk karena melanggar perintah Tuhan. Iya atau iya? Masa? Penyaliban terhadap oknum oleh Tuhan itu adalah berlaku kepada orang pendosa atau pelanggar perintah-perintah Tuhan yang setara dengan hukuman mati. Betul atau tidak? Betul Bang, kecuali enggak ada kecuali enggak ada kecuali. Enggak ada. Enggak boleh karena tidak ada dalil. Makanya saya katakan bahwa kita harus mengetahui perspektif penyaliban berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Jangan memahami penyaliban berdasarkan Kristenan. Kalau penyaliban berdasarkan kekristenan, penyaliban itu adalah surga bagi Kristen. Sedangkan penyaliban bagi Bani Israel adalah neraka bagi mereka, orang-orang yang tahu tentang hukum Tuhan.
Penyaliban berlaku hanya untuk pelaku kemaksiatan. Nah, sekarang tolak ukurnya adalah pengakuan Paulus, pendiri agama Kristen. Apa pengakuan Paulus? Kata Paulus, ada tertulis. Kalau Paulus mengatakan ada tertulis, tertulis di mana? Harus jelas. Terkait apa yang tertulis ini? Terkait dengan terkutuknya orang yang digantung di tiang salib. Kita telaah kemudian. Di mana tertulis tentang terkutuknya orang-orang yang digantung pada kayu salib oleh Tuhan? Ternyata cek per cek tertulisnya di dalam kitabnya saudara kita Bani Israel, Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Cakupan daripada dalil itu saudara Masaha adalah apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, Yesus masuk enggak di sini? Setara enggak Yesus ini? Orang yang berbuat dosa yang selevel dengan hukuman mati. Ada enggak Yesus melakukan dosa setara dengan hukuman mati? Ada enggak? Tidak. Tidak ada. Berarti yang mati terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Yesus, Bang. Itu. Saya ulang. Iya. Orang yang mati digantung di tiang salib adalah orang yang berbuat dosa, di mana dosanya tersebut setara dengan hukuman mati. Ada tidak Yesus itu memiliki dosa? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Adakah Yesus ini disalib? Disalib, Bang, ya. Adakah dosa yang dilakukan Yesus? Tidak ada. Apa yang menyebabkan dia disalib? Karena dia harus menjadi domba pengganti anaknya Ibrahim. Siapa yang mengajarkan Yesus ini anak suci, hamba suci adalah binatang domba? Siapa yang ngajarin? Ya, itu tertulis, Bang. Tertulis di mana? Di mana? Di perjanjian baru, di perjanjian lama. Perjanjian lama di mana Yesus disebut sebagai anak domba? Adalah Yesaya kalau nggak salah itu, Bang. Yesaya itu. Ya. Inilah yang saya katakan Kristen itu antikristus. Anda menolak kebenaran. Artinya Anda adalah antikristus. Antikristus anti terhadap Mesias. Mesias ini adalah orang suci. Apakah orang suci ini pantas kemudian untuk disalibkan? Sementara Tuhan mengatakan, jangan kamu mengusik Mesiasku. Artinya, jangan kau mengusik orang yang kuurapi. Mazmur 105 nomor 15. Jangan kau mengusik orang-orang yang telah kulantik, yang telah kuurapi, yang telah kukristuskan. Jangan kau usik. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Mazmur 105 nomor 15. Yang melanggar perintah ini akibatnya dosa. Orang yang menjadikan dosa sebagai jalan keselamatan berarti dia adalah Dajjal. Ya, begini, Bang. Logikaku begini, Bang. Kalau Yesus dilahirkan bukan untuk disalib, lalu buat apa dia dilahirkan tanpa bapa, Bang? Karena dilahirkan tanpa bapa artinya dia bukan keturunan Adam. Artinya dia menjadi satu-satunya orang yang tidak mewarisi racun buah pengetahuan atau buah huldi itu, Bang. Gitu, Bang. Muhammad tidak memenuhi syarat disalib karena dia juga keturunan Adam. Dia mewarisi racun buah pengetahuan itu, gitu loh. Semua nabi nggak ada yang memenuhi syarat, Bang. Karena semua nabi itu keturunan Adam. Itulah kenapa pada saat Ibrahim mau menyembelih anaknya, itu dibatalkan, Bang. Karena anaknya juga adalah keturunan Adam. Jadi logikanya gini, Bang. Buat apa membunuh orang yang nanti juga akan mati, gitu loh. Begitu, Bang. Oke. Pertanyaan saudara, untuk apa kemudian Yesus ini dilahirkan, diadakan, diciptakan, kalau bukan untuk disalibkan? Al-Quran kemudian memberikan jawaban.
bahwa Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel itu sebagai tanda ujian kepada mereka agar Allah mempertontonkan kemudian keingkaran Bani Israel di tengah-tengah seluruh umat manusia. Bahwa ini loh umat pilihanku. Saya turun dulu ya. Ada yang laporin, baru naik lagi. Ntar. Astagfirullahaladzim, Oten. Panas, Oten, panas. Jauh. Oke ya, sambil nunggu Bang Juma. Jadi sebenarnya pertanyaan ini kan sudah saya jawab kemarin, ditanyakan lagi sama si Mas Aha. Untuk apa Yesus itu dilahirkan tanpa ayah? Itu sebenarnya untuk mematahkan prinsip orang Yahudi yang selalu mengagung-agungkan nasab. Ya, mengagung-agungkan nenek moyangnya. Nah, Tuhan ini ingin membuktikan bahwa sebenarnya apa yang kamu lakukan itu tidak betul. Makanya dia mengutus menjadikan Isa, menciptakan Nabi Isa atau Yesus itu tanpa ayah. Begitu sebenarnya, nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Kemudian mengenai Abraham, ketika mau menyembelih anaknya, itu nggak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Anda baca di dalam kitab Kejadian 22 ayat 1, jelas di situ tujuannya adalah untuk menguji Abraham. Nah, karena Abraham ini lolos uji, ya, mau disuruh menyembelih anaknya juga mau disembelih, maka dibatalkan itu. Karena sudah lolos uji, maka digantilah dengan domba itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Monggo akhir Juma dilanjut. Iya, baik. Benar sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Hisugi. Nah, salah kedua, tadi salah satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma anzur anna yufakun. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul untuk Bani Israel. Dan ibunya Maryam hanyalah seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya bisa memakan makanan. Maka Allah mengatakan kepada Bani Israel, perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada ahli kitab atau Bani Israel. Lalu kata Allah, perhatikanlah kemudian bagaimana mereka akan dipalingkan terhadap kebenaran oleh keinginan-keinginan mereka. Jadi Allah kemudian mengutus Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel bukan untuk disalib, tetapi untuk mempertontonkan ini loh manusia dari golongan Bani Israel yang dulu aku kasihi, yang dulu aku pilih, yang aku sayangi, yang aku bersama dengan mereka, yang aku katakan ini ma'akum. Lihat, aku mengutus kepada mereka betapa banyak nabi dan rasul. Aku utus kepada mereka beberapa kitab suci. Aku perlihatkan kepada mereka mujizat-mujizat, tanda-tanda dan kekuatan. Tapi lihat bagaimana mereka berpaling. Maka ketika kemudian mereka berpaling, kami datangkan sosok Nabi penutup bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kami berfirman, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepada kami rasul dari kami, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menuntun kalian kepada jalan keselamatan, yaitu menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan. Jadi tak ada untuk mati untuk menebus dosa, tak ada. Makanya orang Kristen saya katakan sebagai antikristus karena penyaliban terhadap Yesus yang dijadikan sebagai tameng keselamatan. Tidak ada ayat pendukungnya. Tidak ada dalil yang kemudian memacu keimanan Kristen ini sebagai alat membenarkan penyaliban. Tak ada. Jangan mengusi orang yang kuurapi. Jangan mengusi orang yang kumesiaskan. Jangan mengusi orang yang kukristuskan. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Apa maksudnya? Jangan kau membunuh Yesus.
Kalau kamu membunuh Yesus, berarti kamu adalah manusia terkutuk. Kalau kamu manusia terkutuk, maka tempatmu di neraka. Nah, lahir Kristen, penyaliban terjadi. Kalau benar yang disalibkan ini adalah Nabi Isa atau Yesus Kristus, maka yang muncul kemudian adalah laknat Tuhan. Yang muncul kemudian adalah murka Tuhan. Yang muncul kemudian adalah makhluk-makhluk fasik. Kristen kemudian beriman kepada apa yang dibentuk, yang dibuat oleh manusia fasik. Berarti Kristen mengimani kefasikan. Bagaimana mungkin kefasikan membuat manusia itu bisa masuk dalam keselamatan? Tidak mungkin. Nah, kalau yang disalibkan ini bukan Yesus, tapi ternyata orang yang lain, yaitu orang yang menggantikan Yesus, maka celaka 12 kalilah Kristen ini. Kenapa? Karena penyaliban bagi mereka adalah jalan keselamatan menuju kepada surga. Sedangkan kalau Yesus yang disalibkan, maka penyaliban ini adalah sesuatu yang durjana. Penyaliban ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau yang disalibkan ini adalah orang yang menggantikan Nabi Isa, maka yang disembah oleh orang Kristen ini adalah orang pendosa, orang yang terkutuk yang menggantikan Nabi Isa. Berarti tidak ada keselamatan bagi Kristen. Kalau yang disalibkan adalah Yesus Kristus, maka penyaliban itu adalah sebuah laknat bagi Tuhan, sebuah kekejian bagi Tuhan. Kalau yang disalibkan ini adalah bukan Nabi Isa atau bukan Yesus, maka celakalah orang Kristen karena yang disembah adalah Yudas, orang fasik, orang pemakan suap. Jadi Kristen ini saya katakan sekali lagi, mereka ini adalah pengikut Dajjal. Mereka ini adalah umat yang mana buta mata, buta hatinya. Penyaliban itu bukanlah sebuah simbol kebenaran. Penyaliban itu adalah simbol kutukan. Diperkuat oleh pengakuan Paulus. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti yang mati di atas tiang salib adalah oknum Tuhannya Kristen, yang disalib juga adalah Tuhannya umat Kristen, yang mereka sembah juga adalah manusia yang dikutuk di atas tiang salib. Lalu, keselamatan apa yang didatangkan oleh salib ini? Kalau yang disalib Nabi Isa, itu adalah kemurkaan. Kalau yang disalib itu adalah pengganti Nabi Isa, maka yang disembah adalah Yudas. Lalu keselamatannya di mana? Entah, gak ngerti. Nah, silakan Anda tanggapi, tapi pakai ilmu. Monggo. Ya, ya di sini bedanya Islam dan Kristen, Bang. Kalau Islam itu kan tidak mengimani kalau Tuhan itu tidak punya anak, ya kan? Nah, kalau Kristen mengimani, Bang, Tuhan itu punya dua anak biologis, Adam dan Yesus gitu. Nah, Islam benar mengatakan bahwa Adam tadinya dia adalah untuk menjadi khalifah atas seluruh bumi. Betul. Tapi itu sebelum dia makan buah itu, Bang. Begitu dia makan buah itu, dia gagal, tidak memenuhi syarat lagi. Tinggallah Yesus. Nah, Yesus juga tidak memenuhi syarat, karena dia bukan yang sulung gitu loh. Nah, agar dia memperoleh hak kesulungan, dia harus menjadi yang pertama bangkit dari antara orang mati. Tapi untuk menjadi yang bangkit itu kan Yesus harus mati. Gitu loh. Dia harus dibunuh, karena kalau dia nggak dibunuh ya dia hidup selamanya, karena dia immortal gitu loh, Bang. Karena dia ciptaan baru. Nah, itu pun Tuhan ragu mau menyalibkan Yesus. Keputusannya dia diserahkan kepada keturunan Adam yang bernama Ibrahim. Jika Ibrahim mau mengorbankan anak keduanya Ishak, maka Tuhan juga mau mengorbankan anak keduanya Yesus. Dan selanjutnya kita tahu apa yang terjadi. Gitu aja, Bang. Oke. Itu iman Kristen. Bahwa Tuhan beranak. Kalau dia binatang, bisa jadi dia bertelur. Tapi karena dia ini adalah Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi itu punya anak? Sedangkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita Bani Israel, Yesaya 45 nomor 6, di situ diterangkan bahwasanya supaya manusia itu tahu, iya supaya manusia itu punya pengertian, supaya manusia itu punya pengetahuan bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari tidak ada yang lain di luar aku. Berarti aku tidak beranak, tidak bertelur. Tidak ada Tuhan di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Berarti aku tak beranak, aku tak beribu, aku tak bercucu, tak
berpaman, bertante, beropung, dan seterusnya. Ini dalil. Supaya orang tahu, supaya orang mengerti, supaya orang itu paham, supaya orang itu menyelami. Akulah Tuhan, dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kambing melahirkan, pasti anaknya kambing. Sapi melahirkan, pasti anaknya sapi. Manusia melahirkan, pasti anaknya manusia. Tuhan kalau melahirkan, Tuhan melahirkan, pasti yang dilahirkan Tuhan. Bom-bom aja yang melahirkan, yang keluar pelek sepeda. Jadi tidak akan mungkin kemudian Tuhan memiliki anak. Mustahil itu. Itu mustahil. Karena ini dalil yang ada dalam kitabnya yang Anda imani. Yesaya 45 nomor 6. Supaya orang tahu, terbit sampai terbenam, tak ada Tuhan di luar aku. Segala sesuatu yang melahirkan, yang dilahirkan itu pasti adalah hal yang sama dengan pribadi yang melahirkan. Pahami itu, Bu. Ya. Siapa bilang Pak Bom itu beda dengan ibunya? Oh, itu tidak, bukan. Ceritanya tuh gini, pada saat kemudian ibunya ngeden, bom-bomnya lewat belakang keluar. Makanya beda, gitu kawan, ya. Oke, silakan. Iya, begini Bang. Anak babi. Anak babi gambar dan serupa dengan babi, oke? Yeah. Anak onta segambar dan serupa dengan onta. Yeah. Anak kambing segambar dan serupa dengan kambing. Tommy Soeharto segambar dan serupa dengan Soeharto. Adam dikatakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya berarti Adam ini anak Tuhan dong, Bang. Ya kan? Salah ente. Tuhan menciptakan Adam. Adam ini diciptakan. Karena Adam ciptaan, sedangkan Tuhan bukan ciptaan, di situ aja udah kena. Bagaimana mungkin sosok ciptaan serupa dengan yang bukan ciptaan? Boleh aku potong nggak, Bang? Silakan. Bang, kalau mau jujur, Bang, kita semua ini ciptaan orang tua kita, Bang. Waduh. Benar kan? Enggak. Kita ini sih. Anak-anak itu ciptaan orang tua mereka, Bang. Kita ini ciptaan orang tua kita, Bang. Bukan. Sekarang begini. Ketika bini saudara membuat adonan kue, apakah adonan kue itu ciptaan istri saudara? Bukan. Adonan kue sehingga berubah kue menjadi kue dan Anda nikmati itu bukan ciptaan istri saudara. Tetapi itu adalah bahan baku yang Tuhan sudah mengaturnya lalu diolah oleh istri saudara. Bukan dia menciptakan. Sama seperti Pak Bom Bom. Pak Bom Bom itu bukan ciptaan emaknya, bukan ciptaan bapaknya. Emaknya ini hanya melakukan suatu gerakan lari pagi sambil renang, lahirlah Bom Bom, tapi lewat belakang. Ya Anda salah. Kita ini bukan ciptaan orang tua kita, bukan. Orang tua kita hanya sebagai jalan untuk kita ada sebagai ciptaan Tuhan. Karena tidak mungkin kemudian kita seperti pewayangan. Bertaburan kita jatuh dari langit, kucepluk, kucepluk, kucepluk. Tiba-tiba kita berjalan, ada bayi jatuh dari langit. Itu Bom Bom itu. Nggak ada. Tuhan menciptakan seluruh umat manusia dengan metode yang berbeda-beda. Dalam arti kata, metodenya ada yang dari ibu yang satu, ada yang dari ibu yang satu. Hanya Pak Bom Bom yang lahir dari laki-laki. Gitu. Jadi, saudara harus memahami dengan jelas, ketika Anda membawa Kejadian 1 nomor 26, itu Tuhan tidak serupa dengan Adam. Maksudnya, Adam serupa dengan gambar yang dibuat oleh Tuhan. Jadi Tuhan menggambarkan sketsa atau skema atau model rancangan tentang makhluk yang akan menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tuhan merancang matanya, Tuhan merancang kepalanya, Tuhan merancang perutnya, merancang dua tangan, merancang kaki untuk tegak lurus. Supaya apa?
supaya rancangannya ini bisa bekerja untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kenapa sapi tidak menjadi pemimpin di atas muka bumi? Karena tubuh sapi itu tidak disetting untuk bisa bekerja layaknya manusia.